Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Burhani Putri dengan nomor NPM 2310010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus bom Bali. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari bom. Bom itu adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dalam rentang waktu singkat. Sedangkan pengertian dari pengeboman adalah penyerangan atau penghancuran dengan bom. Selanjutnya masuk ke kronologi. Pertama pada tanggal 12 Oktober 2002 pada jam 20.45 WITA pada hari kejadian, Ali Imron telah menyiapkan satu bom kotak dengan berat sekitar 6 kg dengan sistem remote yang dapat diledakkan dari jarak jauh dengan menggunakan ponsel. Pada pukul 20.45 WITA malam, dengan menggunakan motor, Ali Imron meletakkan bom tersebut di trotoar dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Selanjutnya, Ali Imron menuju ke kawasan Legian di dekat diskotik Sari Club dan diskotik Paddy's Pub untuk memantau lalu lintas. Kemudian kembali ke rumah kontrakannya. Lalu pada pukul 22.30 WITA, Ali Imron bersama dengan dua pelaku bom bunuh diri, yakni Jimmy dan Iqbal, berangkat menuju kawasan Legian dengan mobil Mitsubishi L300. Sementara pelaku lainnya yaitu Idris mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan motor. Sesampainya di Legian, Ali Imron memerintahkan Jimmy untuk menghubungkan kabel-kabel detonator ke kotak switch bom di mobil Mitsubishi L300 tersebut yang diparkir di depan diskotik Sari Club. Sementara Iqbal yang menjadi pengantin bom diperintah untuk memakai bom rompi yang ditunjukkan untuk meledakkan diri di diskotik Paddy's Pub. Sekitar pukul 23.15 WITA, ledakan pertama itu terjadi di dalam diskotik Paddy's yang berasal dari rompi yang dikenakan Iqbal. Ledakan berikutnya itu terjadi 5 meter di depan diskotik Sari Club yang berasal dari bom di dalam mobil Mitsubishi L300 yang dikendarai Jimmy. Lalu tidak berselang lama, bom kembali meledak di depan kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Reno dan Pasar Bali. Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2002, pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme tersebut itu mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali untuk membantu Polri. Lalu tim forensik Australia juga ikut terjun untuk identifikasi jenazah. Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri telah dibentuk untuk menangani kasus ini. Menyimpulkan bom di Paddy's Pub itu berjenis TNT sebesar 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg. Sementara bom di dekat konsulat Amerika Serikat itu menggunakan jenis TNT berbobot kecil yakni 0,5 kg. Pada tanggal 4 November 2002, nama dan identitas tersangka telah dikantongi petugas. Tak cuma itu, polisi juga mengklaim telah mengetahui persembunyian dari para tersangka. Mereka tidak tinggal bersama namun masih di Indonesia. Lalu pada tanggal 5 November 2002, salah satu tersangka kunci itu ditangkap yaitu Amrozi bin Nur Hashim. Ia ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Lalu pada tanggal 11 November 2002, tim gabungan itu menangkap Komarudin, petugas kehutanan yang juga teman dekat Amrozi di Desa Tenggulun, Lamongan. Ia diduga ikut membantu meracik bahan peledak untuk dijadikan bom. Lalu pada tanggal 17 November 2002, Imam Samudra, Idris, dan Dulmatin diduga merupakan peracik bom Bali pertama bersama Ali Imron, Umar alias Wayan, dan Umar alias Patek. Mereka pun ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 21 November 2002, Imam Samudra, satu lagi tersangka bom Bali, ditangkap di dalam bus Kurnia di kapal pelabuhan Merak. Ia hendak melarikan diri ke Sumatera. Lalu tanggal 3 Desember 2002, Ali Gufron alias Muklas atau kakak Amrozi ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. Dan pada tanggal 4 Desember 2002, sejumlah tersangka bom Bali ditangkap di Klaten. Di antaranya ada Ali Imron atau adik Amrozi, Rahmat, dan Hermianto. Sejumlah wanita yang diduga istri tersangka juga ditangkap. Selanjutnya kita masuk ke proses hukum. Yang pertama ada saksi
yaitu ada diantaranya Suyanto, Bambang Jatmiko, Gatot Indro, I Gusti Ngurah Anom, Tumini, dan Husnul Khotimah. Kesaksian dari Tumini ini yaitu pada tanggal 12 Oktober 2002 hari Sabtu, saat ia masih bekerja sebagai bartender. Saat itu bom berjenis TNT dengan berat 1 kg meledak sekitar pukul 23:05 WITA, dan akibat dari peristiwa tersebut ia mengalami luka bakar sekitar 45%, usus terburai, dan di beberapa bagian tubuhnya juga masih tersimpan serpihan puing ledakan bom tersebut. Bahkan hingga saat ini di payudara Tumini sebelah kanan itu masih ada serpihan bom, dan dokter pun sebenarnya menganjurkan untuk dioperasi. Lalu ada barang bukti. Yang pertama ada serpihan bom, telepon Nokia 3350, sisa rangka mobil jenis Mitsubishi Station Wagon L300, komponen dan denotator bom, komputer, audio visual, 1 lembar kertas rencana pengeboman, 20 dus yang berisi bahan kimia jenis potasium klorat, dokumen solo milik Ali Gufron yang berisi tata cara membuat senjata, racun, dan merakit bom, juga membuat buku-buku tentang jalan dan topografi suatu daerah, serta jumlah rencana aksi yang akan dilakukannya. Selanjutnya masuk kepada pasal-pasal yang dilanggar. Pertama ada pasal 6 Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Lalu ada pasal 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Lalu pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Lalu ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang isinya dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Selanjutnya masuk kepada putusan. Yang pertama ada Amrozi, terdakwa kasus bom Bali Amrozi bin Nur Hashim itu divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar Bali per 7 Agustus 2003. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai otak bom Bali 1. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan ia dieksekusi pada tanggal 9 November 2008. Yang kedua ada Imam Samudra. Ia divonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada 10 September 2003. Majelis Hakim yang diketuai oleh I. Wayan Sugawa itu menyatakan tidak ada hal yang dapat meringankan terdakwa. Imam Samudra dinilai menyediakan dana untuk aksi teror. Ia dituduh secara bersama-sama tanpa hak menguasai, menyimpan, dan menggunakan bahan peledak untuk terorisme. Ia pun dieksekusi mati pada tanggal 9 November 2008. Yang ketiga ada Ali Imron. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memvonis Ali Imron alias Alik dengan hukuman penjara seumur hidup pada 18 September 2003. Hukuman ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu 20 tahun penjara. Majelis Hakim yang diketuai oleh Mulyani menilai bahwa adik dari Amrozi itu terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme. Ia dinilai ikut merencanakan dan meledakkan bom di Legian. Dia terhindar dari hukuman mati karena menyesal dan bersedia bekerja sama dengan polisi. Selanjutnya ada Ali Gufron. Ali Gufron terdakwa kasus bom Bali 1 ini dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2003. Ia secara sah dan meyakinkan menjadi koordinator umum pengeboman Bali Oktober 2002. Majelis Hakim juga menyebut terdakwa terbukti memiliki senjata api beserta amunisinya tanpa hak. Bersama Imam Samudra dan Amrozi, ia pun dieksekusi mati pada 9 November 2008. Yang selanjutnya ada Azari bin Hussein. Dr. Azari bin Hussein tewas dalam penyergapan di aparat di Batu, Jawa Timur pada 9 November 2005. Teroris asal Malaysia itu sempat diduga memilih meledakkan dirinya daripada ditangkap polisi. Namun polisi memastikan Azari tewas ditembak. Lalu ada Dulmatin. Dulmatin tewas di tangan Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pada 9 Maret 2010. Ia ditembak dalam penyergapan di Warnet Multiplus. Dua pengawal Dulmatin, Ridwan dan Hasanur, turut tewas diterjang timah panas.
Selanjutnya ada Umar Patek. Umar Patek alias Hisham bin Ali Zain alias Abu Syekh alias Mike divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 12 Juni 2012. Vonis ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup. Hal-hal yang memberatkan Umar Patek yakni aslinya mengganggu keamanan dan perekonomian negara, menimbulkan keresahan masyarakat, menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta menyebabkan penderita bagi keluarga. Selain itu, Patek juga sempat melarikan diri ke luar negeri. Sementara itu, hal-hal yang meringankan ialah terdakwa mengakui perbuatannya, berlaku sopan selama persidangan, dan menyesali perbuatannya. Ia telah minta maaf kepada keluarga korban dan dunia internasional, serta memiliki tanggungan keluarga. Yang terakhir ada Zulkarnain. Sementara Zulkarnain seorang petinggi kelompok militan Jemaah Islamiyah atau JI yang berhasil ditangkap pada Desember 2020 setelah buron selama hampir 18 tahun, ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya masuk ke opini setuju atau tidak. Menurut saya setuju dengan semua hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa karena sudah sesuai dengan pasal-pasal yang telah dijeratkan. Selanjutnya ada opini hukum. Kasus bom Bali 1 ini adalah serangan bom yang terjadi pada 12 Oktober 2002 di Kuta Bali di Indonesia. Serangan ini menewaskan lebih dari 200 orang dan juga melukai ratusan lainnya. Serangan ini merupakan salah satu serangan terorisme paling mematikan di Indonesia. Dari sudut pandang hukum, serangan seperti ini itu merupakan tindakan terorisme yang melanggar hukum internasional dan juga hukum nasional. Opini hukum pada kasus bom Bali 1 mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, ada kejahatan terorisme. Serangan bom Bali 1 ini dapat dianggap sebagai tindakan terorisme yang melanggar hukum internasional. Serangan semacam ini juga melanggar hak asasi manusia dan juga norma-norma keamanan internasional. Yang kedua ada penuntutan pelaku. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya penuntutan terhadap para pelaku yang terlibat dalam serangan bom Bali 1. Beberapa dari mereka juga telah diadili dan dihukum. Lalu yang ketiga, kerjasama internasional. Serangan bom Bali 1 memicu kerjasama internasional dalam melawan terorisme. Beberapa negara dan lembaga internasional telah memberikan dukungan dalam pengejaran pelaku dan pemberian saksi terhadap mereka. Yang keempat, perlindungan korban. Hukum memberikan perlindungan dan kompensasi kepada para korban serangan terorisme. Pemerintah dan organisasi terkait bekerja untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban dan keluarga mereka. Penting untuk diingat bahwa hukum adalah alat yang digunakan untuk menegakkan keadilan dalam kasus-kasus serangan terorisme. Penuntutan dan hukuman terhadap para pelaku adalah upaya untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan dan korban juga mendapatkan keadilan. Berikut ada lampiran foto dari kejadian kasus bom Bali 1. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat menambah informasi bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.